biasanya hanya ikut saja, karena memang mereka juga tidak paham akan sumber agama, karena sudah berbahasa Arab dari seorang kiai biasanya begitu, sudah dari kiai ya sudah pokoknya diikuti, biasanya begitu. Nah, kita tidak boleh seperti itu, gitu. Karena yang namanya amalan ibadah itu harus berlandaskan dalil, tidak boleh ngarang. Kalau ini hanya ngarang, karena apa? Karena memang tidak ada satupun dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya dzamani wa la yumannu alaihi ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Ini hanya ngarang, tidak perlu saya baca. Setiap selesai membaca surat Yasin satu kali, kemudian bacalah doa nisfu Sya'ban. Ternyata anjurannya begitu. Referensi, nah ini katanya bersumber dari kitab Kanjun Najah Wasurur. Memang ada kitabnya, nah, tapi itu kalangan saudara kitab biasanya kalau sudah ada dalam kitab, nah itu dianggap suatu kebenaran. Okay? Padahal yang namanya kitab itu juga ditulis oleh manusia biasa, kecuali itu kitab hadis. Nah, karena kalau kitab hadis pasti mencari sumber, kalau diruntut ada sanad, yang sanad itu sampai kepada Nabi. Nah, sedangkan ini tidak ada sanad, ini tidak ada sanad sama sekali, maka sama sekali tidak boleh kita amalkan. Itu bahasa Arab semua. Nah, maka tidak perlu kita yakini, tidak perlu kita yakini. Kita tidak boleh tertipu hanya karena dengan berbahasa Arab. Sekali lagi, karena yang namanya kitab, itu yang sering dikenal dengan kitab kuning. Kitab kuning ini ya kitab biasa, bukan kitab yang bebas dari kesalahan, kecuali Quran hadis. Kalau Quran hadis ya kita yakin ya. Hadis pun kadang di sana terselip dengan hadis-hadis yang dhaif. Maka kalau berhadis, nah kita juga harus memastikan apakah hadis itu sahih atau tidak. Nah begitu, okay? Maka ditanyakan ketika ada hal yang aneh, hal-hal yang katanya tidak masuk akal, maka ditanyakan. Nah ini yang hadis sahih tentang amalan di bulan Sya'ban memang ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari Muslim. Nah kalau sudah riwayat Bukhari Muslim ya pasti sahih, karena para ulama sepakat bahwasanya hadis-hadis yang terdapat dalam dua kitab Bukhari Muslim yang dikenal Sahihaini, dua kitab sahih, mereka bersepakat akan kesahihannya. Yang dikenal kalau riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu maksudnya disepakati atasnya kesahihannya. Nah begitu. Itu kalau Bukhari Muslim. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, itu aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin, berpuasa selama sebulan penuh, illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Nah, jadi Rasulullah puasa sebulan penuh itu hanya di bulan Ramadan. Wa ra'aituhu aktsara syaban minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah Rasulullah paling banyak puasanya selain bulan Ramadan daripada bulan Sya'ban. Nah, kalau ini sahih, dia memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena itu hadisnya jelas, hadisnya sahih. Kemudian hadis yang lain yang riwayatnya masih sama dari Aisyah. Karena Habis Zuhur adalah bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyasumahu Sya'ban adalah bulan Sya'ban. Di bulan yang paling dicintai Rasulullah untuk puasa sunnah, maka
adalah di bulan Sya'ban. Summa yasiruhu bi Ramadan. Kemudian beliau menyambungnya di bulan Ramadan, tetapi tetap memisah 2 hari, sehari sebelum Ramadan juga sudah harus berhenti. Di dalam hadis yang lain disebutkan, janganlah kalian mendahului puasa di bulan Ramadan dengan puasa sehari atau sebelumnya, sehari atau 2 hari sebelumnya. Nah, itu dilarang. Nah, di sini la taqaddamu, janganlah kalian mendahului Ramadan, puasa Ramadan bisawmi yaumin wala yaumaini, dengan puasa sehari dan atau 2 hari sebelumnya. Jadi, dilarang. Jadi kalau sudah tanggal 29 itu sudah tidak boleh puasa. Kadang Sya'ban 29 30, tapi kalau sudah 29 maka sudah tidak boleh puasa. Kalau 30 berarti 2 hari, kalau Sya'bannya cuma 29 berarti cuma sehari. Nah itu makanya di dalam hadisnya jangan mendahului Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Dilarang, kecuali seseorang yang sudah terbiasa berpuasa, nah itu baru boleh. Maksudnya yang terbiasa puasa Senin Kamis, kemudian Ramadannya jatuh hari Jumat, maka dia masih boleh puasa Kamis karena dia terbiasa puasa Senin Kamis. Atau puasanya jatuh pada hari Selasa, dia terbiasa puasa pada hari Senin, nah maka hari Seninnya boleh berpuasa. Nah itu baru dibolehkan ya. Maka pertanyaannya tadi, adakah amalan amalan pada malam nisfu Sya'ban juga pada siangnya untuk berpuasa? Itu hadisnya memang ada, tetapi hadisnya sangat lemah, bahkan ada yang mengatakan palsu. Nah, di sini hadisnya sudah saya tulis di sini, maka judulnya amalan di bulan Sya'ban antara sunnah dan bid'ah. Nah, itu. Di sini sudah saya kumpulkan hadis-hadis dhaif mengenai amalan di bulan Sya'ban. Kalian terdapat upaya yang lain karena ada yang satu. Nah di sini hadis-hadis dhaif mengenai amalan di bulan Sya'ban. Ada hadis palsu yang mengatakan bahwasanya di malam nisfu Sya'ban mengamalkan namanya sholat alfiyah, yaitu sholat 100 rakaat yang setiap rakaat membaca 10 kulhu. Nah, dikalikan 100 jadi 1000, maka dikenal dengan sholat alfiyah. Tapi hadisnya ini kalau ada hadisnya memang ada riwayatnya, ini bahasa Arabnya sudah saya tulis, tapi tidak perlu saya bacakan ya. Di sholat alfiyah yaitu ketika malam nisfu Sya'ban antara setelah sholat isya. Nah, di sana membaca setiap rakaat membaca 10 kulhu sebanyak 100 rakaat. Nah, ini hadisnya adalah dhaif, bahkan disebutkan palsu. Hadis ini adalah untuk palsu, maka tidak perlu kita amalkan. Ini yang alfiah di sini hadisnya, yang alfiah di sini. Kemudian mengenai puasanya sama, hadisnya juga palsu. Hukum merayakan nisfu Sya'ban, prinsipnya tidak boleh karena memang tidak ada dalilnya. Jadi agak panjang tulisannya, kok terhapus yang lainnya. Jadi ada riwayat juga yang mengatakan hidupkanlah malamnya, puasalah di siang harinya. Yang itu Pak terhapus.
tulisan yang lain ada. Jadi beberapa tulisan memang ada yang terhapus karena ketika ngisi di satu tempat kemudian saya kurangi materinya biar tidak terlalu panjang, ini kadang malah yang lain terhapus. Nah, prinsipnya memang tidak ada amalan khusus nih di malam Nisfu Sya'ban. Kalau mau sholat ya sholat malam biasa, tidak ada sholat alfiah, karena sholat alfiah itu hadisnya sekali lagi adalah dhaif. Demikian juga kalau siang harinya boleh puasa, tapi puasanya juga bukan puasa Nisfu Sya'ban, puasanya puasa bulanan, karena di dalam hadis Rasulullah mengingatkan kita untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan yang dikenal dengan Ayyamul Bid di tanggal 13, 14, 14. Kalau itu hadisnya Sahih. Di puasa Ayyamul Bid hari-hari putih yaitu 13, 14, 15. Karena itu hadisnya jelas. Ya. Tetapi yang khusus puasa Nisfu Sya'ban tidak ada dalilnya. Ada dalil tapi dalilnya palsu, tidak boleh kita amalkan. Nah begitu. Nah kemudian ada pertanyaan berikutnya. Ini memang hadisnya populer di masyarakat, tetapi ini juga tidak hadisnya, bahkan bukan hadis, tidak bisa dikatakan hadis. Jadi ada pertanyaan, ada video dari Ustadz Abdul Somad yang menjelaskan bahwasanya hadis yang mengatakan kami tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, itu mungkin kita sering mendengar ya. Tapi itu sebetulnya bukan hadis. Tadi saya lacak ketemu, tapi bukan di dalam kitab hadis ya. Hanya di dalam kitab sejarah. Ini malah terhapus. Nah, saya ketemunya di sini. Ini bukan kitab hadis, tapi di dalam kitab fatwa, ya. Dalam kitab fatwa terhapus. Jadi keterangannya saya masukkan di sini. Nahnu qaumun, kami adalah suatu kaum lanak kulu yang tidak makan makanan Jumat sehingga lapar. Wa idza akalam, dan jika kami makan lanasbah, kami makannya tidak sampai kenyang. Nah, ini populer dari dulu saya juga mendengar. Tapi ternyata setelah kita baca, nah ini memang bukan hadis. Ini pada dasarnya bukan hadis, tetapi secara makna benar. Maka ketika secara makna benar, nah itu bukan hadis, ini karena memang asalnya adalah nasihat seorang tabib kepada raja. Yang raja itu sering sakit, nah, maka kemudian tabib tadi mengatakan janganlah makan sebelum lapar, dan kalau makan jangan sampai kenyang. Nah itu seingat saya itu nasihat tabib yang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Haji Hidayat. Tetapi secara makna memang benar, karena hadisnya yang sahih di bawah nanti ini bukan hadis. Syekh bin Baz, Mufti Saudi Arabia waktu itu mengatakan kata makna sahih, maknanya memang benar, lakin di sanad, tetapi sanadnya dhaifun, sanadnya lemah. Tapi saya beliau juga tidak menyebutkan sanadnya karena bisa melacak tidak ketemu sanadnya. Tapi beliau di dalam fatwanya memang mengatakan begitu. Ini juga terdapat di dalam kitab Yadul Ma'ad wal Bidayah. Kalau Yadul Ma'ad ini kitab umum, mungkin di sana ada kitab, ada ibadah, ada juga akhlak, ditulis oleh Ibnu Qayyim. Wal Bidayah ini Ibnu Katsir. Nah, kalau Bidayah ini kitab sejarah dari mulai diciptanya Nabi Adam sampai detik-detik wafatnya Ibnu Katsir. Kitabnya tebal ada 13 jilid. Saya baca juga, tidak mungkin baca sampai selesai. Kita baca hanya kutip-kutip saja. Ketika ada, ini ada di Bidayah, nah, baru kita rujuk ke sana. Ya, karena bahwa yang kabul insan ini sangat bermanfaat bagi manusia. Kita akan ayat dulu ala jika
jika ia makan hanya karena lapar atau karena memang hajat, karena memang harus makan ya karena lapar. Baiklah akala, dan jika makan la yusrifu, dia tidak berlebihan. Wayasbahu as-sab'u zaid, dimakannya tidak terlalu kekenyangan. Amat sab'u, karena yang namanya kenyang itu ya dulu, ketika kenyang memang tidak sampai membahayakan tidak apa-apa, tapi kalau sudah kekenyangan maka itu yang tidak boleh. Hadis mengenai hal ini yang sahih di sini. Oh, belum bisa tulis perawinya. Ini sengaja riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad Abu Dawud. Ma mala'a adamiyun wi'a'a syarran min batnin. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi kadang kita makan itu yang kita makan ya sembarangan, pokoknya enak kita makan. Padahal kadang yang enak itu tidak sehat. Bikhasabi ibnu Adam ukulatin, hendaklah anak Adam itu cukuplah memasukkan ke dalam mulutnya beberapa suapan saja, yukirna sulbahu, yang bisa menegakkan punggungnya, dia bisa berdiri. Fa'inna lana makalata, jika harus lebih maka hendaklah fasulusuk di ta'amihi, sepertiganya untuk makan, sulusuk di sarabihi, sepertiga untuk minum, wasulusuk di nafasihi, sepertiganya untuk nafas. Nah itu dibagi tiga, perut itu dibagi tiga oleh gizi, jangan dipenuhi makanan saja. Itu jadi memang hadis ini sahih. Yang lana dulu kata najuk tadi pada dasarnya bukan hadis. Kalau hal-hal yang seperti itu cukuplah kita katakan sebagai, dalam bahasa Arab ada istilahnya mahfudat. Mahfudat itu kalau dalam bahasa kita peribahasa, kata-kata mutiara, kata-kata bijak, itu hanya masuk dalam kata-kata bijak. Dan banyak, nanti insya Allah akan kita sampaikan hadis-hadis dhaif tapi populer. Nanti kita mungkin tidak tahu ternyata itu bukan hadis, ternyata hadis palsu, ada juga hadisnya lemah. Begitu. Kemudian berikutnya anadzafatu minal iman. Sama. Anadzafatu minal iman. Saya belum menemukan tulisannya. Anadzafatu minal iman itu memang bukan hadis. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Yang hadis adalah at-tahuru satrul iman. Kesucian itu adalah sebagian iman. Tapi ini juga sering diterjemahkan kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi yang at-tahuru satrul iman itu karena kaitannya, kalau hadis itu dibaca lengkap, kaitannya adalah bersuci, berwudu, mandi. Tapi itu juga kadang sering diterjemahkan dengan kebersihan dari sebagian dari iman. Tetapi kalau diterjemahkan kebersihan sebagian iman maka juga kurang tepat, karena makna asalnya at-tahur itu adalah bersuci, dan dimaksud itu adalah berwudu, mandi, tayamum. Itu hadisnya artinya panjang. Memang memang sering dikutip at-tahuru satrul iman. Begitu. Maka sama, anadzafatu minal iman itu pada dasarnya memang bukan hadis. Maka itu hanya sampai pada kata-kata mutiara, kata-kata mutiara atau peribahasa dalam bahasa Indonesia. Oleh di dalam bahasa Arab ada yang namanya mahfudah. Begitu. Banyak kata-kata bijak yang kemudian dianggap hadis. Di sini saya sampaikan tentang ilmu itu sangat banyak. Yang singkat saja.
Nah, di sini. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses di dunia, maka wajib tahu ilmunya. Wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses akhiratnya, maka wajib juga tahu ilmunya. Wa man arada huma. Barang siapa ingin sukses keduanya, maka dia juga wajib tahu ilmunya. Ini sering dikatakan hadis. Dulu sering dia mendengar penceramah menyampaikan ini. Ini ternyata sama sekali bukan hadis. Ketika saya melacak, ternyata itu nasihat Imam Syafi'i. Itu nasihat Imam Syafi'i. Ini sama sekali bukan hadis. Tapi memang maknanya bagus. Siapapun ingin sukses kan memang harus tahu ilmunya. Pengen berdagang, dagangnya sukses ya dia harus tahu ilmu dagang. Pengen bertani sukses ya dia harus tahu bagaimana cara bertani yang baik, bagaimana kapan waktu memupuk yang baik, kapan butuh diairi, ya dia harus tahu kan. Tetapi sekali lagi ini bukan hadis. Kita tidak boleh mengatakan hadis meskipun maknanya benar. Karena kalau sudah mengatakan hadis padahal bukan hadis, maka ada ancaman Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Berdusta kepadaku berbeda dengan berdusta atas nama orang lain. Barang siapa berdusta atas namaku, mengatakan Nabi bersabda padahal tidak, maka fal yatabawwa, bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Maka kalau memang bukan hadis, jangan mengatakan hadis. Termasuk yang populer juga, Hubbul Waton minal Iman. Itu sudah sering populer kan? Cinta negara itu termasuk iman. Ini juga itu bukan hadis sama sekali. Itu saya baca sudah ketemu itu di siapa yang ngomong itu. Tapi kalau kita lihat ternyata itu ada di lagunya Yahlal Waton. Pernah dengar Yahlal Waton? Itu lagunya saudara kita. Sebelumnya di sana ada lagu, kalau di Muhammadiyah ada manisnya Sang Surya. Kalau saudara kita punya Yahlal Waton, di sana ada kata-kata Hubbul Waton minal Iman gitu. Tapi sama sekali itu bukan hadis. Itu banyak. Maka situlah pentingnya kita selalu belajar, mencari ilmu. Karena kalau tidak, ya kita sering terjebak ke dalam kata-kata yang katanya hadis ternyata bukan. Termasuk ini talabul ilmi minal mahdi ilal mahdi. Mencari ilmu itu sampai dari ayunan sampai liang lahat. Di sini terjemahnya, mencari ilmu itu sejak dari ayunan sampai masuk liang lahat. Itu hanya nasihat para ulama terdahulu. Tapi ini kan juga sering dikatakan hadis. Sore jam mendengar orang mengatakan itu hadis. Tapi sama sekali ini bukan hadis karena tidak ketemu. Di dalam beberapa kitab cuma disebutkan qala ba'dus salaf. Berkatalah sebagian ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Tapi setelah saya rujuk, saya lacak, ternyata itu awalnya dari perkataan Imam Ahmad. Ketika ia ditanya kepada muridnya, bakat Doharos saya ini, Imam Ahmad sudah rambutnya sudah berubah, tapi beliau kemana-mana selalu membawa alat tulis. Kemudian ia ditanya oleh beberapa muridnya namanya, ilamata wa anta ma'al mimbarok. Wahai Imam, sampai kapan kau selalu membawa alat tulis? Kemudian Imam Ahmad menjawab, ma'al mimbarok katal mimbarok. Nah, ini yang akhir ini. Ma'al mimbarok katal mimbarok. Bersama alat tulis sampai masuk liang kubur. Nah itu kan, bersama alat tulis sampai masuk liang kubur. Nah itu perkataan Imam Ahmad. Maka dengan itu muncullah kata-kata tadi, mencari ilmu dari ayunan sampai liang kubur.
Nah, itu bukan itu. Saya kira itu karena sebentar lagi sudah maghrib, tinggal beberapa menit lagi persiapan maghrib. Insya Allah besok kita lanjutkan. Semoga kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di waktu kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.